Mix Dadas Radio Station. Hai, selamat sore, ada Dodi Sandra yang nemenin kamu. Kurang lebih selama 1 jam, Doi akan ada di sini. Thank you by the way buat Tobi dan juga Rachel sudah ngasih kesempatan ke Doi. Karena kesempatan ini penting banget. Doi punya tamu-tamu penting yang akan Doi ajak ngobrol. Di mana di tengah pandemi COVID-19, mungkin perhatian kita adalah fokus membahas tentang COVID-19. Tetapi ada yang mungkin sedikit terabaikan tentang penanggulangan dari penyakit HIV/AIDS. Ini yang cenderung kurang mendapat perhatian. Sekali lagi, penanggulangan dari HIV/AIDS sendiri yang kurang mendapatkan perhatian. Sedangkan data terakhir dari kasus AIDS ini di laporan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kemenkes per 12 Agustus 2020 itu mencatat 5 provinsi dengan kasus AIDS terbanyak, di mana Bali ada di peringkat kelima dengan penambahan kasus kurang lebih adalah lebih dari 8.500 kasus. Hari ini persembahan dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, Doi akan membahasnya di obrolan yang bertema Lindungi Keluarga dari HIV/AIDS. Sudah ada di studio 2 orang penting. Yang pertama adalah Ketua Forum Peduli AIDS Provinsi Bali, ada Dr. Oka Negara, M. Biomedvias. Selamat sore. Selamat sore, Doi. Boleh lebih dekat mic-nya nanti. Tuh mantap, suaranya lebih ganteng ya dok kedengerannya. Ada juga Ika Ayu Reni, pendukung sebaya dan juga ODIF, orang dengan HIV, teman ODIF yang pastinya. Selamat sore Ika. Halo sore Kak Doi. Lebih dekat lagi suaranya nanti ya. Oke. Karena biar kita akrab kan. Kalau kita akrab ngobrol-ngobrol, jadi saya mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin kemarin-kemarin kayak sempat ke skip atau bahkan nggak tahu, atau perhatian saya lebih banyak tertuju ke hal-hal yang lain. Nah, dok, tadi saya ngebahas adalah tentang faktanya data-data Kemenkes sendiri per 12 Agustus 2020. Kalau dokter sendiri pasti punya mungkin update informasi atau juga di Bali sendiri seperti apa realitanya? Ya, ketika kita membicarakan penambahan data tadi ya, jadi sebenarnya data-data yang muncul itu di 2 tahun terakhir kita bisa menganggap sebagai boleh dibilang data yang mengejutkan. Karena apa? Sesungguhnya pandemi ini kan mengharapkan kita semua untuk melakukan pembatasan. Betul. Ya, jadi untuk mencegah penularan. Di awal-awal malahan kan itu digaungkan stay at home gitu ya. Tapi kan nggak mungkin gitu terus. Betul. Cuma memang pada akhirnya protokol kesehatan menginginkan kita untuk berbatasan, menghindari kerumunan, menghindari pertemuan yang nggak penting. Kalau bisa tetap di rumah saja. Jadi kalau boleh dilihat situasinya nggak seperti situasi normal. Jadi ketika data itu menyebutkan angka yang cukup bahkan di atas 5.000 itu kan ya penambahan baru tinggi. Ya. Kita anggap kalau 5.000 itu masih ya nggak terkejut banget untuk pandemi ya. Tapi ini kan sudah lebih dari itu, berarti sesungguhnya ini data yang cukup besar. Karena apa? Satu, orang-orang sebenarnya di saat pandemi kan lagi males untuk datang ke dokter memeriksakan diri. Iya, takut. Betul. Di awal sampai sekarang masih itu ya masih. Yang kedua juga mereka yang beresiko mungkin juga nggak ngeh kalau dirinya perlu untuk melakukan pemeriksaan tes HIV misalnya begitu. Karena hal yang menarik dari HIV ini adalah ketika mereka yang membawa virus di awal-awal bahkan cukup lama, bertahun lamanya itu kalau nggak periksa nggak tahu dirinya positif gitu ya. Jadi beberapa karakter virus memang begitu ya. Jadi ketika masuk mungkin ada perlawanan sejenak, dia lewat, yaudah dia hidup bareng bersama. Sampai HIV ini kalau dibiarkan dia menggerogoti sel darah putih. Betul. Yang pertahanan tubuh ya. Kalau di dunia orang-orang yang melakukan kampanye HIV disebut dengan CD4. Nah, sebelum CD4 ini jadi anjlok, jadi daya tahan tubuhnya turun kan yang membawa virus HIV itu masih sehat-sehat aja. Orang nggak ngerasa seperti dokter bilang tadi sama sekali aja. Tidak merespon, jadi nggak perlu cek. Kadang-kala kan jeleknya saya atau bahkan mungkin kita adalah ketika sakit banget itu baru ke dokter. Kalau bisa kayak sakit pusing nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Intinya kan kayak gitu ya. Makanya sebenarnya kan kita harus memahami lagi kepada masyarakat bahwa ketika Anda beresiko, kamu beresiko, kita beresiko, lakukanlah tes. Nah, di zaman pandemi ini orang udah nggak mikir resiko.
Iya, karena takut keluar juga. Jadi buru-buru nggak tes. mikirin itu, fokusnya Betul. ke yang lain. Makanya jadinya kita sempat memiliki kalkulasi kalau ada data, berapapun data yang muncul, kalikan 2 atau kalikan 3. Oke. Nah, jadi kalau dikalikan 2 atau kalikan 3, datanya jauh lebih meningkat kan. Jadi sebenarnya kita belum tuntas mencegah HIV, kemunculan kasus-kasus HIV yang baru sebenarnya. Oke. Di kala pandemi saja angkanya ketemu cukup banyak begitu ya. Apalagi yang apalagi kalau disebutkan yang realnya sebenarnya pada mau periksa yang sesungguh-sungguhnya ya. Tapi ke belakangnya memang semua usaha untuk melakukan deteksi kasus-kasus lebih awal, meminta para mereka yang beresiko untuk melakukan pemeriksaan atau tes darah ya, dan juga semua layanan itu sudah mulai dibuka. Ya, harapannya pandemi ini mungkin di awal-awal membuat keterkejutan di awal saja. Kemudian sesudah itu orang melakukan adaptasi. Layanan bisa dibuka, silakan melakukan tes, kampanye bisa dilakukan, edukasi bisa dilakukan, walaupun pada akhirnya bentuk adaptasinya agak berbeda. Some of the cases should be online. Begitu ya. Jadi ada sebagian dilakukan online, tapi belakangan kan kita juga udah terbiasa dengan online. Iya, betul. Semua meeting Zoom dan segala macam. Oke dok, saya tertarik tadi adalah seringkali kita nggak sadar, Ika, pada saat sampai akhirnya kamu adalah ODIF ya, dan sampai ke Bedukung Sebaya. Apakah kamu pernah mengalami dalam arti adalah fase di mana bahwa sebenarnya kamu nggak sadar kamu ODIF awalnya banget, sampai akhirnya kamu tersadar, apa yang membuat? Kalau untuk Ika pribadi itu tersadarnya dari diri sendiri itu emang nggak ada, karena kebetulan saya hamil. Yang tersadarnya itu dari almarhum suami, itu yang dipakai contoh. Awalnya dia memang nggak sadar. Suami ya? Iya, kita ke case suami dulu, berarti awal nggak sadar. Karena kita itu berpikiran bahwa nggak mungkin deh kita kena kayak gitu, nggak pikirannya nggak sejauh itu kayak gitu. Akhirnya setelah menikah dan dia jatuh sakit, nah di sana baru sadar. Setelah padahal gejala itu sudah ada. Mungkin dia terinfeksi virusnya itu udah 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, dan gejala yang muncul itu ya ada beberapa yang mungkin udah di fase AIDS mungkin waktu itu, seperti dia kayak orang alergi yang kayak begitu, mungkin dia ada sifilis, tapi dia nggak sadar. Tapi setelah dia ngedrop udah di fase AIDS, nggak bisa beraktivitas, di situ kami baru sadar. Berarti seperti dokter kebilang tadi ya, bahwa sering kalinya adalah atau banyaknya kejadian bahwa sadarnya belakangan. Begitu. Nah itu yang paling mungkin saat itu, apakah kamu mungkin boleh dibilang belum mengetahui banyak informasi tentang AIDS kan waktu itu, sampai akhirnya kamu mencari tahu. Bagaimana cara kamu mencari tahu? Dan mohon maaf, ada beberapa stigma orang kalau misalnya dengar kata AIDS aja masih kayak takut udah, padahal mereka nggak tahu itu apa gitu. 2007 itu saya tahu positif sama suami, itu belum bisa nyari yang kayak di googling, belum kesampaian googling, nyari informasi di luar. Yang setahu saya itu cuma dari konselor aja, bahwa penularannya lewat apa, pencegahannya bagaimana, baik itu dalam berhubungan suami istri harus menggunakan kondom. Di luar itu jadinya kita belajar otodidak. Saya tahu penularannya, pencegahannya bagaimana. Saya melahirkan anak, tapi anak saya negatif. Jadi dari situ saya bisa belajar dari diri sendiri. Tahu banyak informasi itu baru masuk di tahun 2013. Iya, baru melek akan informasi tentang HIV. Cukup mudah nggak mengakses informasi-informasi di 2013 itu? Masih agak sulit ya. Masih agak sulit. Iya, yang disebar cuma ya pamflet, yang kayak gitu, brosur, di mana maksudnya kesadaran kita untuk membaca pun sedikit. Iya. Jujur saya juga masa ya baca udah dapat flyer, ya udah gitu. Iya, ya udah gitu aja. Maksudnya kita nyebar flyer pun kadang-kadang dilihat doang, nggak dibaca ya kayak gitu. Tapi tambah kesini ada sosial media, kita bisa nge-share edukasi lewat sosial media, dan mungkin untuk beberapa orang masih malas untuk membaca, tapi seenggaknya mereka ada membuka dan melihat. Jadinya kita edukasinya bisa lewat gambar, bukan hanya tulisan aja, gambar-gambar yang menarik apa itu sih caranya. Tapi balik lagi tadi sebelum kita ngomongin tentang bagaimana sekarangnya, kita flashback dulu. Aku ajak ke masa mungkin boleh dibilang itu titik terendah dan juga mengagetkan buat Ika dong saat itu ya, ketika tidak tahu apa-apa, dapat informasi. Terus juga ngomongin tentang stigma yang saya bilang bahwa sampai saya orang Singaraja, masa di kampung pun kadang kalau misalnya dengar kayak gitu kaget, panik dan nggak tahu apa-apa, udah ngejauh aja gitu. Nah, bagaimana kamu merespon stigma masyarakat saat itu? Apa yang memperkuatkan kamu bahwa ya akhirnya kamu negatif, anak juga negatif?
Apa yang bisa meyakinkan saat itu kamu wake up gitu? Untuk itu di penerimaan diri sih yang paling penting. Oke, dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri sebenarnya yang pertama itu adalah support dari diri sendiri dulu. Itu penerimaan diri. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Yang setelah itu baru lingkungan dari sekitar. Oke. Itu yang mensupport untuk saya pribadi. Kalau stigma mungkin sampai detik ini pun saya belum pernah melihat saya di stigma. Bukan ingin mengesampingkan teman-teman ya, mungkin kayak di Singaraja, Karangasem yang kayak gitu masih banyak teman-teman. Bahkan di Denpasar pun masih ada teman-teman yang mendapatkan stigma. Oke, pada kenyataannya memang ada seperti itu, tapi kebetulan Ika sendiri tidak ya, karena disupport sama keluarga, teman lingkungan. Oke. Nah, Dok, saya menarik adalah ketika kejadian Ika, kita flashback ke yang dulu, susah mendapat informasi. Kalau menurut pandangan dokter, apa yang membuat beberapa oknum atau individu ngerasa informasi ini tidak begitu penting, tapi mereka takut gitu ibaratnya? Ya, Ika adalah salah satu contoh kejadian bahwa HIV itu tidak di luaran sana. Oke. Dulu kan orang berpikirnya HIV itu disebarin oleh bule. Di awal-awalnya bule ditakutin semua. Jangan-jangan bawa AIDS nih, bawa AIDS nih, karena tahun 87 kasus pertama kan memang seorang asing dari Belanda ya yang ketahuan sebagai pengidap AIDS, malah sudah dalam keadaan masuk ke fase yang paling parah waktu itu. Jadi itu jadi booming, dan fakta pertama ini kemudian yang menentukan kemudian kejadian berikutnya. Oh, itu dari bule. Oh, tampilannya sakit, buruk. Jadi kalau orang yang kena HIV ya pasti bakal begitu tuh, dan juga akan meninggal, pasti bakal mati tuh. Nah, itu penentu pengetahuan pertama masyarakat. Oke. Yang biasanya pengetahuan pertama first information itu lebih melekat dibandingkan yang lain kan. Ya misalnya kita lihat misalnya kendaraan, kalau kamera di Bali orang selalu bilangnya Kodak. Iya. Motor selalu dibilangnya Honda ya. Nggak apa-apa ya bilang pasang merek iklan kok di sini. Ya, artinya walaupun apapun yang kejadian pertama selalu melekat. Kerja keras kita adalah kemudian mengikis stigma dan diskriminasi adalah dengan melakukan edukasi. Dan edukasi ini yang kemudian akan menjadi kunci dari semuanya. Jika masyarakat paham, otomatis stigma akhirnya akan berkurang pelan-pelan. Tapi selalu ada generasi baru yang perlu diedukasi. Selalu perlu media-media tertentu yang secara kreatif bisa masuk ke masyarakat, dan harus berulang-ulang, nggak bisa enggak. Karena apa? Ketika kita misalnya melakukan edukasi keliling ke sekolah mungkin lebih bagus ya, ke masyarakat sama ke level keluarga ini yang kadang-kadang masih susah, karena bentuk edukasinya apa nih? Nah, koran nggak melulu semuanya menampilkan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Kadang-kadang kan yang menarik aja gitu ya. Nah, jadi bagaimana harus kerja keras juga akhirnya bentuk edukasi masuk ke masyarakat, misalnya dengan kegiatan alternatif art form, misalnya dengan ada bondres, kegiatan seni kita masuk. Kemudian juga kader desa kita masukkan ya untuk peduli AIDS dan lain-lain. Sosialisasi tadi. Betul. Nah, jadi berbagai bentuk informasi. Karena apa? Sampai dengan tahun 2010 pun pernah ada sebuah survei. Apa yang Anda ingin tanyakan pertama tentang HIV AIDS? Ya. Jadi pertanyaan yang paling tinggi adalah nomor 1, apa gejala orang kena HIV? Oke. Itu yang gejala, pertama. Ya. Yang kedua pasti mati ya. Oh. Ya, jadi ternyata 2 pertanyaan pertama ini masih muncul, berarti edukasi belum benar-benar bisa berhasil. Iya, betul. Bagaimana cara untuk supaya lebih berhasil lagi? Bagaimana juga Ika akhirnya bergabung menjadi pendukung Sebaya, dan bagaimana hal-hal yang harus kita tahu? Masih ada Dodio Sandra di Talkshow Lindungi Keluarga dari HIV/AIDS, persembahan tim penggerak PKK Provinsi Bali. Nah, masih ada Dr. Oka juga yang bersama Doi. Ika ada di sini. Tadi membahas tentang sebenarnya pengetahuan atau keingintahuan orang-orang dari data yang sempat diungkapkan sama Dr. Oka sendiri adalah ini menarik. Sebenarnya seperti apa sih harusnya, atau mungkin masalah penyebaran informasi atau edukasi yang sudah dilakukan selama ini
Tadi kan kita sempat ke sekolah, Iya, misalkan salah satunya. Tadi juga dokter sempat bilang apakah dengan adanya bonres atau lawak hiburan Bali. Kalau di Bali kan banyak kesenian sebenarnya, Betul. di mana setiap performance kesenian itu bisa menyampaikan pesan-pesan tertentu. Nah, itu cukup efektif. Atau hal lain lagi supaya menurut dokter ini bisa diterima oleh masyarakat umum dan masyarakat makin lebih tahu, bukan hanya gejala saja atau bukan hanya takut, udah bukan hanya gitu aja. Seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya bagaimana informasi itu Harus nyampe. tidak cuma nyampe ya, tetapi juga melekat dan kemudian bisa disebarkan oleh mereka ya. Memang kelemahan dari kita kadang-kadang menjalankan sebuah program itu kan asal jalan. Tapi ketika ini sesungguhnya yang menarik adalah ketika ini bisa dikerjakan oleh banyak orang, banyak LSM kan, ya banyak LSM. LSM-nya juga kalau di bidang HIV, kepedulian terhadap seksual dan reproduksi, itu asik-asik sebenarnya para aktivis relawannya itu yang nggak saklek lah ya, nggak yang Bisa diajak ngobrol lah, diajak sharing ngobrol, pekerjaannya banyak, jadinya juga saling mendukung sebenarnya antara orang-orang aktivis relawan itu yang juga sebenarnya sebagian berasal dari antara bisa jadi ada ODIF di situ, ada yang educator di situ, ada yang relawan murni, itu bergaul menunjukkan bahwa sesungguhnya di LSM di lembaga-lembaga ini pun pertama tadi kan Ika bilang tentang stigma itu kadang-kadang ada di dalam. Yang lembaga-lembaga ini ada contoh bahwa nggak ada stigma sama sekali. Tapi stigma itu memang masih ada di masyarakat. Di masyarakat itu selalu ada orang-orang berulang. Contohnya gini, dulu saya juga sempat edukasi, ngajak ODIF gitu ya, yang masih muda nih ke SMA gitu, cantik ya, ikut bagian brosur tuh Kak waktu itu ya. Jadi duduk aja di antara para anak-anak SMA gitu ya. Nah, terus udah bagian langsung disweet-sweetin tuh karena kan cantik. Wah semua. Jadi edukasi kita malah nggak didengar gitu ya. Fokusnya ke sana, tapi giliran. Tapi nantinya karena kita gunakan energizer, kita aja ikut terlibat role play. Jadi menarik ya. Dan pada gilirannya ada yang testimoni dari teman ini. Saya adalah seorang HIV positif, pada lari itu. Pada kabur. Jadi menunjukkan bahwa walaupun tadi kita ngomongin nggak apa-apa, ya respon pertama ketika melihat kabar pertama itu adalah selalu seperti itu. Ya jadi sebenarnya ketika berbicara tentang sesuatu infeksi yang lekat dengan stigma, belum dipahami informasinya, kadang-kadang stigma itu masih tetap ada. Pekerjaan besar kita sebenarnya untuk mengeliminasi itu. Betul. Dengan cara apa? Edukasinya bagaimana? Ya, yang cocoknya gimana nih? Kalau ke masyarakat desa, ke kampung-kampung, pendekatannya seperti apa? Yang cocok siapa? Mungkin akhirnya kita sempat tuh ada satu kampung dulu di satu keluarga. Ini balik lagi ya, kita ngomongin tentang ketahanan keluarga juga ya. Ketika keluarga belum cukup informasinya, ada terjadi di kampung, kemudian ada yang meninggal karena bekerja di luar begitu ya, di kota terinfeksi, akhirnya meninggal. Di kampung itu semuanya komplain, jangan di sini nanti semuanya kena AIDS gitu ya. Nanti itu keringatnya, cairannya waktu diabenin, belum lagi asapnya, bekas pakaian dan segala macamnya. Persis begitu ya. Akhirnya kita datang untuk mengedukasi dengan pelan-pelan, bahkan mengadakan kegiatan juga seni di situ. Masyarakat paham. Kalau penguburan pengabenan di Bali kan masih bisa nyari waktu ya, nggak seperti agama Islam misalnya yang harus segera. Jadi jenazah masih bisa diatur lagi waktunya. Betul. Akhirnya karena kita sudah masuk edukasinya, pas pengabenan aman-aman saja. Bahkan di desa ini beberapa orang-orangnya menjadi kader desa, bahkan sangat fight. Jadi mengedukasi di lingkungan masyarakat, termasuk masuk ke level-level keluarga. Dan ketika pemahaman itu sebenarnya udah masuk ke keluarga nih, tidak cuma masyarakat tapi udah masuk keluarga, sesungguhnya orang dengan HIV yang ada di keluarga akan mendapatkan support yang paling utama. Karena dia akan tetap stay in the family, growing together in the family, dan kemudian bisa melalui aktivitas hariannya sebenarnya dengan lebih baik tanpa perlu takut bahwa justru keluarganya yang akan menstigma, mendiskriminasi. Tapi yang paling penting adalah sesungguhnya bagaimana stigma utama itu ada pada diri sendiri, tadi Ika bilang. Betul. Self-stigmatization
ya, itu yang perlu dibangkitkan. Karena kalau misalnya nih, kalau lingkungan masih menstigma, termasuk keluarga, masyarakat, kalau dianya sudah percaya diri dan sanggup aktif, misalnya produktif bekerja, ya, tahu bagaimana mencegah dari dirinya untuk tidak menularkan ke orang lain, kemudian dia juga bisa mengedukasi orang lain. Kalaupun dapat resistensi, misalnya dapat bulian lagi, tapi dia tetap oke-oke saja, sesungguhnya kalau itu sudah bisa terjadi, udah menang duluan. Baru nanti di keluarga dan di masyarakat. Berharap pada masyarakat ini adalah pekerjaan besar sebenarnya. Tetapi kalau berbicara di Bali, kita cukup bersyukur. Jarang sekali sekarang mendengar ada misalnya sampai yang diusir karena HIV, tidak didatangi rumahnya karena ada yang HIV, atau misalnya jenazahnya tidak dikasih untuk diaben gitu. Pengucilan yang sampai benar-benar seperti itu, tidak separah itu gitu ya. Sepekang gitu sama Kramo Banjar, kok nggak pernah dengar lagi. Di awal-awal mungkin pernah, tapi di daerah lain masih ada. Oke. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita mengedukasi, bagaimana juru bicara, bagaimana campaign juga hal-hal kecil untuk membuat masyarakat lebih aware atau masyarakat lebih tahu. Karena ya balik lagi seperti dokter bilang tadi, adalah ketidaktahuan itu yang membuat akhirnya mereka kayak udah menjauh, mungkin adalah hal yang terbaik. Ika, yang akhirnya membuat kamu menjadi pendukung sebaya. Pendukung sebaya kan salah satu kegiatan di mana kamu juga menjadi juru bicara, menjadi berbagi ilmu sama orang-orang yang mungkin juga banyak atau beberapa masih belum tahu. Bagaimana akhirnya kamu tertarik ada di situ? Tertariknya menjadi pendukung sebaya itu kebetulan saya bekerjanya di salah satu LSM, yaitu Spirit Paramacita. Itu diperbantukan di Rumah Sakit Wangaya. Motivasi saya itu awalnya untuk bergabung di LSM itu sebagai pendukung sebaya setelah almarhum suami meninggal. Belajar dari sana. Seketika saya itu ingin, karena ada perbedaan antara saya dan almarhum suami, di mana almarhum suami mempunyai self stigmatis sama dirinya sendiri kan. Dia masih menyimpan, dia menstigma dirinya sendiri, sedangkan saya mempunyai kepribadian yang saya nggak mau menumbuhkan stigma dalam diri saya, agar saya tidak mendapatkan stigma dalam lingkungan. Itu yang mau saya kembangkan ke teman-teman, bagaimana cara saya mensupport teman-teman agar tidak menumbuhkan stigma dalam dirinya, mensupport, mengedukasi penerimaan diri. Ya memang mungkin challenge-nya, tantangannya tadi kayak yang dokter bilang, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan teman-teman dengan berbagai macam karakter ya dok ya, dan juga ada latar belakang pendidikan juga yang bisa kita, bagaimana kita mengkomunikasikan. Ngaruh juga di komunikasi di situ. Ngaruh banget. Nah, dari pengalaman-pengalaman menjadi pendukung sebaya, hal-hal unik atau bahkan menarik yang akhirnya diklarifikasi oleh Ika, hal seperti apa? Misalkan miskomunikasi atau misinformasi di masyarakat yang beredar, bahwa misalkan penularan atau gejala, mereka yang kemarinan misalnya nggak tahu, akhirnya yang beberapa akhirnya klarifikasi hal seperti apa? Ada beberapa, baru-baru ini juga kemarin hari itu, bulan lalu kalau nggak salah, itu ada salah satu teman ODIF yang baru tahu status, keluarganya yang nganterin, akhirnya keluarganya nanya apakah bisa sendoknya makan bareng, bisa dijadiin satu enggak, apa perlu dipisah, apa bagaimana, sehingga dia itu nganter keluarganya pun pakai handscoon dok, pakai handscoon, pakai apa di rumah dia, saya jelasin maksudnya itu tuh penularannya nggak segampang itu. Hal lain lagi yang mungkin Ika ingat bahwa banyak misinformasi di masyarakat, hal yang seperti apa? Karena kan kalau ngomongin tentang keluarga, ada ayah, ibu, anak dan segala macam. Masalah penularannya itu biasanya yang pasangan suami istri, mereka setelah tahu status nggak pernah berhubungan lagi. Karena tidak saling support each other, menguatkan. Misalkan ada yang sirodiskordan nih namanya, satu pasangannya positif, yang satunya negatif. Mereka takut untuk melakukan hubungan suami istri karena takut menularkan, kayak gitu. Sedangkan maksudnya edukasinya kan masih ada kondom, ada apa. Terus ada lagi yang kayak dokter sampaikan juga tadi, mungkin saya akan matinya cepat, sampai kapan saya akan hidup? Apa terus saya akan harapan untuk dirinya sendiri gitu ya? Iya, maka di sini juga kan kemarin hari itu ditanya ada penyebutan ODA dan ada penyebutan ODIF, di mana kayak menstigma diri itu di pikiran udah orang dengan HIV itu adalah orang dengan penyakit ya kayak gitu. Jadi merasa diri itu saya sakit ya kayak gitu jadinya. Mereka tuh merasa kayak
Aku pasti nggak bakal lama lagi kayak iya, gitu, nggak ada harapan saya gitu. pasti terus rasa sakit. Apakah saya masih bisa beraktivitas, bekerja normal seperti teman-teman lainnya? Dia masih memikirkan seperti itu. Oke, padahal kalau kita mikir, oh aku pasti akan sehat dan aku bisa bekerja dan segala macam kayak Ika, akhirnya ya kerja kayak biasa juga gitu kan. Kita ngobrol sore hari ini. Nah, Dok, yang menarik adalah di tengah pandemi ini kita membatasi keluar, ya, pembatasan kita nongkrong segala macam. Otomatis kita dalam circle keluarga saja sibuknya. Pasangan suami istri terkait mungkin apa yang disampaikan sama Ika, mungkin akan lebih banyak diam di rumah dong. Betul. Otomatis untuk berhubungan suami istri yang sudah berkeluarga itu juga akan meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Hal apa yang ingin dokter sampaikan kepada pasangan-pasangan ini yang mungkin misinformasi terkait dengan mungkin hal-hal tadi? Jadi kalau di saat pandemi ini kan sebenarnya fokus bisa kepada keluarga akhirnya. Betul. Untuk mereka yang mungkin couple, suami istri belum ada anak gitu misalnya, mereka bisa berpikir sebenarnya untuk tetap melakukan menjaga hubungan relasinya dengan baik. Karena apa? Yang dibutuhkan di saat pandemi ini kan imunitas yang tetap terjaga dengan baik. Dan jangan salah, hubungan seksual itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk membuat imunitas itu terjaga. Karena hubungan seksual yang sehat itu ada hormon endorfin keluar, ada hormon oksitosin, dopamin, semua itu adalah persyaratan dari tetap terjaga kesehatan kita secara seksual. Jadi bisa juga nanti antara pasangan olahraga bareng, ya, lakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan bersama. Jadi jangan gara-gara pandemi kemudian malah berpikir semuanya jadi nambah stres lagi. Ya kecuali punya utang ya, itu lain cerita ya. Jadi itu cari solusinya kita. Utangnya dicari solusinya bareng, kan begitu ya. Termasuk juga salah satunya berpikir misalnya kalau kita pingin we wanna become having a baby gitu, kita ingin punya keturunan, itu juga bisa didiskusikan dengan baik. Karena selama ini kan mungkin kalau berhubungan seksual ternyata pasangan ini di dalam keluarga berpikir hubungan seksual untuk rekreasi saja, senang-senang pakai kondom, tetap bisa. Tapi pakai kondom gitu ya. Tapi sekarang coba pikirin kira-kira bisa nggak untuk meneruskan keturunan. Caranya adalah ya ini, kita di dalam konteks perkembangan ilmu yang terbaru tentang penanggulangan, pencegahan dan pengobatan HIV itu udah ada ARV, antiretroviral, obat yang diminum oleh ODIF orang dengan HIV untuk membuat kualitas hidupnya menjadi lebih baik dengan membuat si CD4 tadi itu menjadi tetap terjaga banyak, kemudian membuat viral load yang ada di darah kemudian menjadi turun bahkan hilang. Jadi dengan dia tidak terdeteksi di darah, sesungguhnya udah bisa tuh hubungan seksual tanpa kondom dan kemudian merencanakan kehamilan. Nah itu bisa dikalkulit sekarang, diumumin dengan baik. Iya, dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Termasuk juga yang punya anak. Yang sudah punya anak dan ada keluarga, ini adalah momentum-momentum penting selama pandemi, membuat bagaimana kemudian melihat lagi, aku sekarang hidup ini happy tanpa stigma nggak ketika ada orang lain. Jadi ketika masih ada stigma di sini, peluang untuk memperbaiki itu semua. Kita lah keluar dari stigma pasangan atau stigma diri untuk menunjukkan bahwa we are happy dan tolong jangan stigma kami, kita bisa diterima tanpa takut penularan. Nah kalau kemudian juga sisi yang lain ada anak, nah anak dipastikan nih anak ini positif apa enggak, kan kayak Ika ya tadi. Ika tadi menyebut anak negatif. Kalau negatif sih aman banget ya. Tapi kalau misalnya anaknya masih baru 1 tahun ya, jadi kan baru bisa diperiksa keadaan HIV, status HIV-nya atau tidak itu lewat dari 1,5 tahun. Kemudian kalau berpikir nanti siapa tahu nanti hasilnya positif, what will we do untuk si anak supaya kualitas si anak terjaga dengan baik, karena dia nanti membutuhkan juga ARV, membutuhkan juga menjaga pola hidupnya dengan itu diajarin ke anaknya, karena anak-anak kalau minum ARV kan kadang bisa lupa. Iya. Support system komunikasi itu harus dibentuk dari keluarga. Oke, jangan sampai ada kekerasan dalam keluarga. Justru itu yang berbahaya. Betul. Itulah pentingnya akhirnya bagaimana keluarga ini harus dilindungi dulu. Baik. Satu, dengan pengetahuan yang cukup paling tidak untuk melakukan pencegahan dan beradaptasi dengan situasi yang sudah ada misalnya. Masih ada Dodi Yosandra di Talkshow Lindungi Keluarga dari HIV/AIDS, persembahan tim penggerak PKK Provinsi Bali. Masih ada juga Dr. Oka Negara, M. Biomedvias, dan juga Ika Ayu Reni adalah pendukung sebaya dan ODIF. Dan obrolan kita makin lama makin seru, makin banyak hal yang akhirnya diketahui.
ada beberapa hal yang mungkin kemarin-kemarin tidak diketahui, hari ini kita ketahui. Tapi yang mungkin ingin kita ketahui dari teman-teman buat Viners juga yang kebetulan lagi di mobil untuk sore hari ini, sebenarnya kondisi di penanganan masalah edukasi, campaign yang dilakukan oleh teman-teman di tengah pandemi ini seperti apa, Dok? Ya itu dia, di awal pandemi terutama ya. Di awal pandemi kan ketika orang diberitakan bahwa ini pandemi nih, ya serius loh ini, ya, dan upaya untuk mencegah pandemi ini berlanjut, ya itu adalah pembatasan waktu itu, kan ada pembatasan sana sini. Jadi kita lihat misalnya salah satunya yang paling terdampak waktu itu adalah ARV, obat ARV yang harus diberikan kepada mereka yang ODIF, yang sudah positif dan harus minum itu. ARV kan harus tiap hari diminum. Betul. Dosisnya tepat. Sementara bahannya masih dari luar negeri. Dari India waktu itu. Sementara dibatasin sana sini. Kalau orang mau bepergian yang khusus-khusus saja, belum lagi di Indianya sendiri salah satunya waktu itu dia juga ada masalah lah di sana untuk supaya bisa memproduksi dan mendistribusi dengan cepat. Akhirnya ada stock out namanya. Stoknya nggak ada nih. Nah, bisa kebayang teman-teman ODIF kita jadi gimana nih obatnya nih, gimana dong semuanya. Tapi syukurnya nggak berjalan lebih dari 3 bulan. Ya artinya seperti tiba-tiba ada banjir, ada gunung meletus, kan semuanya ribet ya. Ketika semua sudah bisa lagi dikendalikan, semua aman-aman saja. Jadi teman-teman sebenarnya yang mengonsumsi ARV memang sempat kelimpungan lah waktu itu. Gimana terkendala nasib kami, ya karena ada yang belum punya pegangan nih untuk belum pasti juga sebulan ini akan dapat obat apa tidak begitu. Tapi akhirnya bisa semua. Jadi kita mengaturnya lah akhirnya bagaimana untuk stok itu apakah diambil untuk 3 bulan, jadi nggak perlu datang lagi atau masih bisa diakses 1 bulan. Tapi waktu itu juga in the middle of pandemi, dari hitungan sekarang orang masih tarik ulur antara layanan dibuka atau tidak, layanan dibuka semuanya atau tidak. Ketika layanan juga sudah dibuka, kemudian yang didampingi ini para pasien, klien itu mau datang apa enggak? Oh iya benar. Ya kan pembatasan tadi takut keluar segala macam. Jadi kan semuanya serba menjadi menurun ininya. Layanan dibuka tapi tidak bisa seperti capaian sebelumnya. Klien-klien nggak bisa mengakses, padahal sesungguhnya sekarang semua layanan dengan mengandalkan pengetahuan terbaru, yang penting dibuka dengan protokol kesehatan ketat, yang kemudian bisa dibikin antrian lah dengan nomor yang diatur lah, kemudian bisa dengan online juga. Tapi ketika saatnya untuk kontrol ngambil obat, datanglah dengan protokol kesehatan. Dan itu bisa sekarang ya, sudah sangat bisa. Sekarang sudah sangat bisa. Jadi harusnya sih nggak ada masalah lagi, karena kita sudah bisa melakukan itu semua lah. Artinya untuk mencegah dengan kasus-kasus baru COVID dan lain-lain ini kan karena memang protokol kesehatan yang diabaikan sebenarnya, yang tidak diindahkan. Belum lagi sekarang ketika sudah tidak diindahkan, variannya adalah varian yang lebih cepat menular. Kan begitu. Tapi kalau dilakukan dengan semua protokol yang baik, yang disiplin, termasuk di rumah lo ya. Nah, artinya kan begini, banyak yang ketat kemudian dilonggarkan di layanan di layanan rumah sakit, layanan kesehatan nih. Habis itu kemudian tiba-tiba telepon teman, udah ya tadi ngambil ARV-nya, udah yuk kita nongkrong yuk. Nah, waktu nongkrong kita nggak tahu teman udah kemana aja. Iya, kelonggaran diciptakan sendiri berarti. Betul, nongkrongnya itu misalnya di kafe minum kopi, yang namanya minum kopi nggak pernah ada yang cuma 2 menit, 3 menit sambil ngobrol, namanya ngobrol nyeruput kopi pasti buka masker. Iya, ngalor ngidul di situ. Betul, habis itu kena di situ bawa pulang. Banyak orang yang masih menganggap settingan keluarga, pokoknya sama keluarga ya udah di rumah santai-santaian buka masker. Padahal salah satu atau mungkin yang lain itu sudah sempat ngumpul-ngumpul di settingan yang berkerumun, tidak aman, akhirnya membawa virus itu di rumah. Benar-benar. Baik, bagaimana mengontrol sebenarnya kita sendiri sadar bahwa pentingnya keluarga, pentingnya juga bagaimana kita mengatur circle ya. Jadi balik lagi kemudian Doi, pesan saya mumpung ingat ini. Jadi jika misalnya ada anak muda, terutama kan targetnya anak muda ya, 20 yang kasus HIV ini paling banyak kan di kelompok umur 20 sampai 29 dan 30 sampai 39. Which is itu adalah mereka-mereka yang masih aktif secara seksual. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang juga kasus-kasus selama diam di rumah nih, kekerasan dalam rumah tangga itu tinggi. Iya. Karena
Karena Komnas Perempuan sudah menyebutkan bahwa pelaku dari kekerasan seksual ternyata nggak jauh-jauh orangnya. Dari orang 60% sekitar ternyata terdekat orang ya. yang dikenal. Jadi selama pandemi ini ngumpul lagi dengan pelaku. Nah, di situ akan muncul akhirnya adalah hubungan seksual, kekerasan seksual yang tidak aman. Iya, Kasus-kasus tadi meningkat itu mungkin bisa juga dari situ yang berkontribusi begitu. Jadi maksud saya begini, ketika semua anak muda saat ini merasa bahwa apakah saya beresiko ya, coba bercermin. Yang dimaksud dengan beresiko adalah satu, berhubungan seksual dengan seseorang yang tidak kita tahu statusnya. Walaupun kita setia, tapi ternyata si yang diajak ini nggak jelas nih. Jangan-jangan udah bawa virus, dan kita nggak pakai kondom di situ, berarti sudah beresiko. Apalagi jika gonta-ganti selama pandemi. Dan jika sudah melakukan dua hal ini nih, ya, jadi dia udah beresiko. Jawabannya adalah segera datengin layanan VCT, Voluntary Counseling Testing Clinic terdekat untuk melakukan tes. Karena kita punya rumusan sekarang, kalau seseorang beresiko kemudian positif, udah dilihat hasil positif, langsung kasih ARV. ARV tersedia stoknya. Dan itu bisa diberikan. Yang penting disiplin, kualitas hidup bisa akan terjaga. Jadi status HIV nggak lagi menakutkan, nggak lagi yang pasti mati karena semua orang bakal mati toh. Ya, tapi dia seperti penyakit kronis. Kayak orang diabetes kencing manis, penyakit jantung, hipertensi. Kalau nggak minum obat bisa juga fatal. Iya, mereka juga emang terus minum obat gitu itu kan. Statusnya. Baik. Nah, saya ke Ika sebagai pendukung sebaya di tengah pandemi ini ada pembatasan kegiatan ya. Jadi tidak bisa lagi datang ke tempat tertentu untuk sosialisasi dan segala macam. Teman-teman di pendukung sebaya apa yang dilakukan selama pandemi? Untuk pendukungan kita bisa melakukan secara virtual, yaitu by WhatsApp. Kebetulan saya juga bergabung di salah satu yayasan, yaitu namanya Equals ID. Itu kita kayak campaign See You Equals You ya dok ya, undetect, untransmittable, yaitu tidak terdeteksi, tidak sama dengan tidak menularkan. Yang seperti dikatakan dokter tadi, jumlah viral load dari orang dengan HIV ketika dia sudah mengkonsumsi ARV dengan disiplin dan viral loadnya tersupresi atau ditekan oleh ARV tersebut hingga tidak terdeteksi, itu sama dengan tidak menularkan. Kita mengkampanyekan hal tersebut lewat sosial media. Jadi pendampingan bisa dilakukan by WhatsApp, sosial media. Jadi itu sangat simpel banget dan bisa difungsikan atau digunakan oleh teman-teman ya. Nah, kalau melihat dari pengalaman Ika sendiri, apa sebenarnya yang menjadi masalah ketika orang tidak mau atau nggak males cek atau check up dan segala macam? Hal apa yang sering ditemukan oleh Ika di masyarakat? Kenapa mereka tidak mau melakukannya? Balik lagi kayak kata dokter, kesadaran diri. Kesadaran dirinya. Karena mereka merasa kebanyakan gini. Mohon maaf ya dok. Mungkin di sini saya agak buka sedikit nih. Kebanyakan teman-teman yang memang merasa beresiko, teman-teman yang dari komunitas LGBT, mereka lebih sadar untuk melakukan tes VCT. Karena mereka lebih merasa beresiko. Saya kadang-kadang merasa proud gitu, bangga ngelihat teman-teman yang memang datang ke VCT, ujuk-ujuk datang minta saya mau tes, alasannya apa? Mau tes aja, sadar diri, dia ngomong kayak gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang hetero, mereka merasa masih fine-fine saja, nggak mungkin dah kayaknya saya kena nih, kayaknya jauh deh hal yang kayak gitu ya, masih kayak gitu. Baik, kesadaran dari diri sendiri yang kadang-kala menjadi kendala terbesarnya. Nah, untuk Bali sendiri, menurut dokter, kendala terbesar kita menghadapi dari HIV/AIDS ini sendiri apa? Ya, Bali sebenarnya sudah banyak kemajuan. Karena tahun 87 kan Bali kasusnya pertama, di dunia tahun 81. Jadi tahun 87 Bali peringkat pertama karena kasus pertama semua ada di Bali ya. Kalau ada kompetisi kayak Olimpiade yang kemarin, medali emas ada di Bali dulu. Itu kalau Olimpiade emas itu bagus tuh. Tapi sejak tahun kemarin memang turun naik dia. Bali kadang terlempar dari nomor 5, kadang masuk lagi di nomor 5. Ya, jadi antara 56, 56. Berarti sesungguhnya apalagi kalau dilihat kan Bali juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kalau ngomongin tentang stigma dibandingkan dengan tempat lain gitu ya, itu Bali masih cukup open-minded, masih bisa nerima, bisa lebih fleksibel ya. Harapan besar itu di Bali untuk mengikis stigma dan mengeliminasi stigma itu masih besar harapannya untuk bisa ditekan sampai ke getting to zero gitu. Nah, tapi yang menjadi masalah kemudian adalah tantangan hampir sama sebenarnya di tempat lain. Jadi satu misalnya lebih kepada bagaimana
pihak-pihak misalnya pemimpin, dinas dan lembaga itu juga tetap konsisten dulu itu pertama. Karena dulu ya saya pernah ketemu dengan salah seorang politisi yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan bilang, dulu waktu saya jadi bupati nggak ada tuh kasus HIV. Sementara begitu saya udah selesai jadi bupati kok muncul satu persatu. Ini bukan masalah kemudian ada nggak ada, tapi waktu itu dilakukan tes apa tidak gitu. Jadi kalau kita mau nih tahun ini nggak ada HIV nggak usah tes. Berarti nggak kedetek, nggak ada data juga gitu. Makanya saya bilang tadi kasus itu juga masih tinggi. Kita lihat apakah ada terjadi pelakukan deteksi yang masif juga, dites juga dilakukan dengan baik. Ya, itu maksudnya. Jadi data-data tinggi itu juga kita harus melihat sebagai sebuah bentuk feedback buat kita, program dan lain-lain. Jadi yang tetap harus kita lakukan adalah kemudian masih tetap di Bali itu adalah edukasi yang berulang. Karena kalau tadi saya lihat misalnya ke komunitas LGBT, saya lihat sendiri beberapa komunitas membentuk komunitas, yayasan, kemudian ada center khusus, pelayanan khusus dari teman-teman membuat klinik tersendiri, nggak ada masalah tuh. Bahkan benar-benar disupport, nggak seperti di tempat lain. Nah, stigma untuk kalangan ya bolehlah dibilang populasi kunci yang marginal ya, saya bilang ya, tidak seperti arus utama banget ya, bahwa dia seperti kelihatan normal. Pada beberapa orang menganggap gitu. Itu artinya tingkat resistensi terhadap komunitas-komunitas di luar biasa masih. Jadi orang juga mau menunjukkan diri pun masih ragu. Sementara di sini orang mengekspresikan semua orientasinya bahkan jauh lebih berani dan kelihatan. Saya setuju dengan Ika, teman-teman yang ada di kelompok-kelompok LGBT, lesbian, gay gitu, yang homoseksual gitu, yang ada komunitasnya, itu berjaringan dengan baik, dan salah satu bentuk jaringan ini adalah mengajak partisipasi untuk melakukan tes pada mereka. Karena mereka ternyata kesadaran untuk itu kuat. Kesadaran cukup tinggi gitu ya, Betul, sementara kalangan yang lebih umum kesadaran ini lebih rendah. Jadi bagaimana mengedukasi untuk itu, balik lagi. Yang beresiko ayo tes, karena sekarang udah ada ARV. Apa yang harus ditakutin? Betul. Gitu. Kalau nggak tes, panjang urusannya. Kasusnya akan nambah lagi. Jangan-jangan mereka misalnya yang anti kondom gitu misalnya untuk pencegahan infeksi menular dan HIV, tidak nanti akan memberikan, makin beresiko gitu, nggak memberi solusi lain, hanya cuma melarang begitu. Akhirnya kasus tetap terjadi. Dan saya ketemu ini satu kasus orang yang aktivis anti kondom, menelpon saya, anaknya hamil. Ada dan ternyata itu ya. Calon akhirnya kan menikah. Calon suami dan suami udah juga membawa infeksi menular seksual. Itu adalah kegagalan atau tidak pahamnya, tidak tingginya awareness ya. Baik, karena durasi kita pengen ngobrol lebih lama, mungkin harus lebih sering nih teman-teman dari tim penggerak PKK Provinsi Bali ngobrol kita seperti ini, setuju ya? Dari Ika, ada yang ingin disampaikan, mungkin saya kasih kesempatan terakhir untuk ngobrol. Mungkin di sini bisa saya sampaikan untuk teman-teman ODIF maupun yang di lingkungan yang punya saudara, teman yang ODIF bisa saling mendukung, memberikan support. Mungkin untuk menghentikan stigma itu sangat tidak mungkin ya dok ya, tapi untuk mengurangi stigma mulailah dari langkah-langkah yang kecil, jadinya mulai menumbuhkan rasa bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Mantap, luar biasa. Dok, terakhir. Kata kuncinya adalah kepedulian itu, balik lagi sesuai topik hari ini. Kata kunci kepedulian ada juga di keluarga. Keluarga melindungi anggota keluarganya supaya tidak terkena HIV, sekaligus juga keluarga bisa mendampingi keluarganya yang sudah HIV dengan mendukung supaya menghilangkan stigma paling tidak di keluarga itu, dan tetap membantu motivasi mereka yang positif supaya tetap berdaya. Karena kita ingin semuanya bisa melakukan ini supaya nanti di 2030 kita punya target yang disebut dengan 000. Yang pertama adalah zero dari new cases. Kita harapkan kasus-kasus Bali baru itu bisa mendekati 0, kemudian juga kasus yang meninggal karena HIV juga bisa mendekati 0 karena semua udah pada minum ARV, dan satu lagi harapannya stigma tadi juga getting to zero in 2030. Terima kasih banyak hari ini udah ngobrol sama saya. Doy mengucapkan terima kasih Ika
Dokter juga terima kasih Ya, banyak Doi. buat Viners yang dengerin, terima kasih. Tobi Rachel juga sudah ngasih kesempatan buat Doi, terima kasih. Saya jadi ingat salah satu pepatah dari almarhum Gus Dur sempat bilang bahwa sikap toleransi itu tumbuh dari masing-masing individu. Bagaimana bisa memberikan nilai pada masyarakat, dan maka dari itu juga kita mulai dari diri kita sendiri. Setuju apa yang dibilang Ika, dan menumbuhkan nilai toleransi dan edukasi agar stigma dan diskriminasi bisa teratasi. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.